Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk, Mbak. Ya, terima kasih. Sebelumnya bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh Ibu tahu, sebelum Mbak datang ke sini, Mbak mengikuti pelajaran apa? Pelajaran kesenian Bu. Wah, seru dong ya. Ya, lumayan Bu. Oke. Kalau boleh Ibu tahu, maksud kedatangan Mbak ke sini, mungkin ada yang ingin dibicarakan atau ada yang ingin diceritakan? Jadi begini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya ceritakan. Oke, baiklah. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mungkin alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu masing-masing. Dimulai dari Mbak. Nama saya Kak Arin Bu, dari kelas 1 IPA. Mbak Karin ya. Nah, kalau Ibu sendiri, Mbak sudah tahu kan siapa nama Ibu? Ibu Via kan? Ya betul, nama Ibu Via. Nah, Ibu Via di sini sebagai konselor dari kelas 1 IPA seperti itu. Oh ya. Baiklah. Sebelum kita mulai itu, nah kamu pernah nggak ikutin konseling sebelumnya? Belum pernah Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit yang mengenai apa itu konseling. Nah, konseling di sini itu adalah sebuah proses pemberian bantuan dari konselor, yaitu Ibu sebagai konselor, kepada konseli, yaitu Mbak sebagai konseli, di mana tujuan dari konseling ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin Mbak selesaikan atau permasalahan yang sedang Mbak alami. Kita sama-sama nih bareng untuk bagaimana mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang Mbak alami. Nah, dalam sisi konseling ini juga ada beberapa asas-asas yang dipegang oleh konselor. Nah, yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor tidak akan membocorkan apapun, bentuk apapun cerita yang dari konselor itu. Nah, kemudian juga ada asas keterbukaan, di mana Mbak di sini memiliki keterbukaan atau Mbak di sini tidak canggung lagi untuk menceritakan permasalahan Mbak, seperti itu, terbuka gitu. Dan Ibu juga sebaliknya, Ibu juga terbuka mendengar segala keluhan yang Mbak ceritakan. Nah, asas yang terakhir yaitu asas kesukaraan, karena Mbak di sini tidak terpaksa seperti itu untuk mengikuti konseling seperti itu. Di sini Ibu juga tidak terpaksa mendengar segala keluhan dari Mbak seperti itu. Bisa dipahami Mbak lagi? Iya Bu, saya paham. Oke, baiklah. Kalau Mbak sudah siap, kita bisa mulai pelaksanaan konseling. Baik Bu. Nah, sebelum dilanjutkan, di sini Ibu ingin memberi batas waktu yang harus kita sepakati sebelum melaksanakan konseling ini, yaitu Ibu akan memberikan waktu kepada Mbak Karin untuk menjelaskan selama kurang lebih 30 menit seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya Mbak Karin bisa mulai menceritakan sedikit demi sedikit apa permasalahan yang ingin Mbak ceritakan kepada. Baik Ibu, jadi begini, saya punya permasalahan mengenai kebiasaan guru, yaitu suka menunda-nunda pekerjaan. Contoh kecilnya seperti menunda pekerjaan PR, kemudian beres-beres rumah. Jadi saya itu sering terburu-buru mengerjakannya atau bahkan saya kelupaan. Jadi saya kerap mendapatkan hukuman karena tidak mengerjakan PR. Oh alah, jadi Mbak Karin di sini merasa malas atau sering menunda-nunda pekerjaan Mbak Karin seperti PR. Dan Mbak juga pernah mendapatkan hukuman karena tidak menjalankan melaksanakan PR tersebut. Ya Ibu. Oke, kalau Ibu boleh tahu, faktor apa sih yang membuat Mbak itu menunda-nunda pekerjaan? Mungkin ada kegiatan yang nggak bisa diundur seperti itu. Ya Bu, jadi gini, saya itu punya
Saya itu suka membaca komik online dulu dan ceritanya bagus-bagus, sehingga kalau belum selesai membacanya saya kadang suka kepikiran dulu. Jadi saya membacanya dulu sampai selesai, dan terkadang walaupun sudah selesai saya malah asik menonton TikTok atau YouTube dan mendengarkan musik lagi. Oh, seperti itu. Kalau boleh Ibu tahu, ada waktu-waktu tertentu nggak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu? Tidak Bu, kadang kalau siangnya nggak tidur ya saya baca komik sampai sore. Tapi yang paling sering itu Bu saat malam hari, habis isya sampai nanti jam 12 malam atau bahkan sampai jam 1 malam. 1 pagi. Oh, sampai jam 1 malam. Iya Bu. Jadi Mbaknya begadang. Ya seperti itu lah Bu. Oke. Apa orang tua Mbak sendiri tidak tahu atau apakah orang tua Mbak sendiri tahu kalau Mbak itu sering begadang karena hal tersebut? Ya mungkin tidak ya Bu, karena kan kamar saya sama orang tua saya itu pisah, jadi mungkin nggak tahu. Apa aja itu? Pernah nggak pernah tidak orang tua kamu mempergoki kamu sedang begadang? Pernah Bu. Oke, pernah. Apakah kamu apa yang orang tua kamu lakukan? Ya semacam dimarahi gitu Bu, ditegur, suruh tidur sudah malam, takut nanti paginya tuh di sekolah ngantuk gitu. Kamu melakukan hal tersebut? Ya kalau orang tua saya ada semua lakukan Bu, tapi kalau sudah tidak ada ya saya lanjut lagi Bu. Oke, pastikan nanti ada dampaknya ya kalau kamu tetap melakukan hal tersebut. Ada banyak dampak negatif dari kebiasaan kamu menunda-nunda pekerjaan, karena terlalu asik membaca komik hingga lalu lupa. Dan kamu tahu kan Mbak Karin? Iya Bu. Nah, dampak yang pertama, kalau kamu sering menunda pekerjaan nih ya, kamu seharusnya pekerjaan tersebut sudah selesai, karena kamu menunda-nunda, jadi pekerjaan itu molor, tidak selesai-selesai. Kemudian dampak yang kedua, kalau kamu mau begadang terus-menerus, ini akan merusak kesehatan kamu sendiri. Seperti halnya nanti kamu kena insomnia atau penyakit-penyakit lain. Kemudian kalau kamu terus-terusan melakukan tersebut, tidak mengerjakan hal tersebut, dampaknya itu kamu akan tidak fokus dalam pelajaran, dan dampaknya kamu tidak akan memahami apa yang dijelaskan oleh gurumu. Nah, kalau kamu kebingungan, kalau kamu tidak paham akan pengertian dari guru kamu akan kebingungan. Nanti pada saat kamu ujian, kamu kan bingung, kamu gimana nih cara jawabnya, kan kamu akan kebingungan sendiri. Nah, nanti kalau kamu kebingungan, pastikan itu akan berdampak pada nilai ujian kamu. Kalau nanti orang tua kamu tahu kalau ujian kamu menurun karena kamu tidak fokus dalam pekerjaan, nah karena hal tersebut juga, nanti kan orang tua kamu akan kecewa sama kamu. Nah, sampai di sini Mbak Karin paham sih? Ya paham. Nah, itu tadi kan contoh dapat buruk dari pekerjaan yang kamu lakukan. Nah, jika orang tua kamu tahu permasalahan ini, pasti orang tua kamu itu seperti hal tadi kecewa gitu terhadap kamu. Karena kamu itu kan di sekolah demi masa depan kamu untuk belajar seperti itu. Nah, coba pikirkan kembali bagaimana solusi yang tepat agar permasalahan ini bisa diselesaikan. Saya sadar Bu bahwa saya lakukan itu setelah saya juga ingin berubah di masa depan agar lebih baik. Tetapi sampai saya juga bingung untuk memulai itu dari mana. Oke, Ibu beri waktu kamu untuk memikirkan apa solusi yang tepat untuk kamu nih. Tolong dipikirkan dulu ya. Baik Ibu, kira-kira berapa menit Ibu? Oke, Ibu kasih waktu ya 5 menit. Bagaimana Mbak Karin sudah menemukan solusi yang tepat untuk masalah Mbak Karin? Sudah
saya akan menyelesaikan PR saya setelah pulang sekolah Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan membatasi jam tidur saya karena itu terlalu malam tidak baik bagi kesehatan saya. Baik, Ibu sangat suka dari pemikiran kamu. Baik, kita sekarang udah punya 3 solusi nih. Dimana yang pertama kamu akan menyelesaikan PR-mu lebih awal. Kemudian yang kedua kamu akan mengubah jam tidur kamu ya kan. Nah, yang ketiga yaitu kamu akan membaca komik di waktu luang atau waktu kosong, dimana kamu tidak sedang melakukan tugas-tugas dari sekolah seperti itu. Apakah benar, Mbak Karin? Benar Bu. Oke, bagus. Apa ada lagi yang ingin disampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak ada. Nah, kita kan udah bicara nih dari tadi. Apa yang bisa kamu dapatkan atau apa kesimpulan apa yang ingin kamu sampaikan dari awal sampai akhir dari komik? Nah, yang saya dapatkan itu saya harus segera mengatasi permasalahan saya dan saya harus segera berubah demi masa depan saya yang lebih baik, karena saya juga tidak mungkin menyia-nyiakan momen atau kesempatan selama saya sekolah. Oke, bagusnya Ibu akhiri dulu ya konseling pada hari ini. Kamu kan sudah memiliki solusi dari permasalahan. Oke, bagus. Ibu akhiri dulu ya sesi konseling pada hari ini. Nah, kamu kan tadi sudah memiliki solusinya nih. Kamu sudah megang solusi apa yang ingin kamu lakukan. Nah, jika dari permasalahan kamu, Ibu harap kamu bisa menunaikan solusi-solusi tersebut. Oke, jadi akhiri kalau ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf. Semoga konseling hari ini kamu bisa berubah walaupun hanya bertahap sedikit demi sedikit. Baiklah, mungkin Mbak Karin bisa kembali dari ke kelas tadi. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adalah